Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dalam setiap konten saya itu ternyata banyak pula dari para pendukung penuduh ijazah palsu yang selalu memberikan komentar di konten saya. Mayoritas komentar mereka adalah bahwa perkara ini dibuat ruwet dan jelimet serta tidak berujung karena ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu. Ini tentunya berkebalikan dengan fakta yang terjadi selama ini. Bahwa pihak Jokowi itu sendiri sejak dia melaporkan para penuduh ijazah palsunya di bulan April 2025 itu cenderung hanya bersifat pasif saja. Bahkan terlihat Jokowi sama sekali tidak membuat suatu move untuk bagaimana agar proses hukum dari perkara yang dituduhkannya itu segera berjalan dengan cepat. Justru yang kita lihat bahwa pihak sebelah, yaitu para penuduh ijazah palsu beserta para pendukungnya, selalu bikin move, baik itu move hukum maupun move politik itu sendiri. Mereka selalu bergerak dalam dua ranah itu. Bagaimana mereka bertemu dengan Komnas HAM, Ombudsman, DPD, kemudian ingin bertemu dengan DPR. Mereka juga tampil dalam berbagai acara yang sifatnya gerakan massa dalam bentuk demo-demo, baik di Jakarta, di Solo. Itu sudah sangat jelas kelihatan sejak awal. Bahkan kalau kita cermati lagi saat Jakarta diguncang dengan aksi demo besar-besaran di bulan Agustus 2025, mereka berupaya untuk ikut masuk di dalam gerakan tersebut dengan membentuk sekretariat bersama atau sekber. Di Solo pun berdemikian. Pada bulan Oktober 2025, dengan berkedok ingin memperingati Hari Sumpah Muda, mereka bikin mimbar rakyat Solo. Semuanya itu ditujukan untuk mendukung gerakan mereka yang menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Hari-hari ini pun bisa kita saksikan sendiri bahwa dalam satu hari mereka bisa melakukan konferensi pers itu sampai 3 kali bahkan lebih. Mereka tampil di berbagai acara televisi, di podcast-podcast mereka sendiri. Bahkan para penuduh ijazah palsu beserta para pendukungnya itu memiliki channel-channel YouTube sendiri. Sekali mereka melakukan siaran itu sudah disebar dalam YouTube mereka. Ada Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, Ugroseno pun memiliki channel YouTube juga. Terus Abdul Ghafur Sangaji, Sentana TV, Langkah Update, dan lain sebagainya. Mereka sepertinya memang sangat terkoordinasi dengan baik. Nah, ini berkebalikan dengan pihak Jokowi semenjak dia melaporkan para terlapor yang kemudian sekarang ini sudah statusnya sebagai tersangka, sama sekali tidak membuat gerakan. Kalau toh ada itu dari unsur-unsur pendukungnya dan juga para pendukung ijazah asli yang melakukan kontranarasi melalui berbagai saluran media sosial. Hanya itu saja. Mereka bergerak secara sporadis, tidak terkoordinasi, tidak ada yang mengorkestrasinya. Berkebalikan dengan para penuduh ijazah palsu dan pendukungnya. Segala move hukum dan move politik ini sudah terbaca sejak awal. Bahkan kemudian beberapa minggu yang lalu, beberapa elemen dari relawan Jokowi dan juga penasihat hukum saat bertemu dengan Jokowi di Solo, mereka mendapatkan satu hal penting bahwa ternyata ada orang top yang berusaha mengerem perjalanan proses hukum dari perkara tuduhan ijazah palsu itu sendiri. Walaupun tidak disebutkan siapa sosok orang top tersebut, tapi dari berbagai macam statement dari pihak mereka sendiri itu sudah menyampaikan bahwa
pihak orang top itu adalah benar-benar top leader di negeri ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Jokowi dan juga para pendukungnya serta para pihak yang melakukan kontra narasi terhadap para penuduh itu adalah adanya upaya untuk mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Ini yang perlu dicermati dan diperhatikan. Jangan sampai kelewat santai, kelewat normatif saja dalam menanggapi isu ini sehingga melewatkan move politik yang sangat berbahaya. Bahkan seorang Refli Harun pun di sebuah acara televisi swasta sudah terang-terangan menyampaikan hal itu. Ada baiknya akan saya putarkan video berikut ini. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk memagari ini, sebagai contoh misalnya, jangan sampai kekuasaan istana kompak sama kekuasaan Solo, mati kita, ya kan? Kenapa Anda bawa istana, Bang? Anda mencium sesuatu hal apa di sini? Anda ini sama juga, ini anak semester 1 juga ini. Nah, jadi kita paham upaya-upaya seperti itu. Makanya kita tahu kan proses hukum kita. Kalau Anda tidak kuat power Anda, maka Anda harus menggunakan public opinion. Kalau Anda tidak kuat power Anda harus hubungi pihak-pihak yang memiliki kompetensi, memiliki power. Nah, pertanyaannya adalah misal ya, kenapa Komisi 3 DPR tidak kunjung mau menerima kami misalnya? Karena pengaruh politik juga. Kita kan tahu berapa persentase penguasaan Solo terhadap DPR Komisi 3. Udahlah, ini kan barang yang kita paham. Kita kan udah hatam semua. Cuman masalahnya kita tidak mau sampaikan di sini. Bagaimana misalnya concern Prabowo? Saya dengar nih ya, jangan ada penahanan dan lain sebagainya. Itu saya dengar sendiri dari orang terdekatnya begitu. Jadi kita ini bukan tidak paham yang seperti itu. Itu adalah statement dari Refli ya. Ada beberapa yang patut kita cermati. Yang pertama, dia mengatakan bahwa mereka itu berupaya memisahkan kekuatan istana dengan kekuatan Solo. Tentunya ini bisa merujuk mereka ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, ini nampaknya sudah mereka lakukan sejak lama sehingga tersiar kabar bahwa adanya orang yang memarahi Kapolri saat mereka para penduduk ijazah palsu itu ditetapkan sebagai tersangka. Ini kabarnya kan yang beredar seperti itu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah proses hukum terkait dengan permasalahan tuduhan ijazah palsu ini berjalan sangat lambat. Dirasakan seperti itu, walaupun sekarang kita sudah patut bergembira sedikit karena sudah tahapan P21, sehingga kita tinggal menunggu tahapan kedua, yaitu penyerahan berkas bukti dan juga para tersangka dari pihak penyidik ke kejaksaan. Namun demikian, kita juga harus selalu memperhatikan gerakan-gerakan politik mereka. Toh faktanya apa yang dikatakan oleh Refli Harun tadi, bahwa mereka berusaha memagari dan berusaha memisahkan kekuatan istana dengan Solo itu sudah dilakukan oleh mereka. Kita tentunya masih ingat bahwa pada medio Januari yang lalu beberapa tokoh kunci pendukung para penuduh ijazah palsu itu sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo di rumahnya di Kertanegara. Ada Said Didu, ada Abraham Samad, ada juga Susno Duaji. Mungkin Susno Duaji memang tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai pendukung mereka, tapi beberapa statement beliau itu jelas memiliki keberpihakan pada para penduduk ijazah palsu. Lucunya, setelah bertemu dengan Prabowo, muncullah sebuah gerakan yang menamakan dirinya sebagai gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini dimotori oleh Said Didu, juga oleh Sunarko, terus ada Laksamana Pertama Purnawirawan Mulyono, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, dan lain-lain, yang semuanya itu adalah para pendukung penuduh ijazah palsu dan juga ada tersangkanya di situ, yaitu Rizal Fadilah. GMKR ini muncul setelah adanya pertemuan beberapa tokoh tadi dengan Prabowo di bulan Januari. Lucunya lagi, meskipun GMKR ini menyebut mereka memiliki 5 tujuan
tapi hanya satu yang sering dikeluarkan oleh mereka, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ini tentunya semua orang wajib mewaspadai gerakan mereka, karena tujuan mereka memang ada 5, tapi yang seringkali dikeluarkan adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Statement kedua dari Refli Harun yang wajib dicermati adalah ketika mereka merasa kekurangan power, mereka akan mengandalkan public opinion. Nah, ini juga sudah mereka lakukan, di mana setiap hari mereka tampil dalam podcast mereka, tampil dalam konferensi pers yang dosisnya saya rasa sudah tidak umum lagi. Mereka bisa 3 kali dalam sehari melakukan konferensi, belum termasuk secara serentak mereka bikin konten yang nadanya hampir sama. Ini juga patut kita cermati bahwa apa yang disampaikan oleh Refli Harun sebagai power itu sesungguhnya bisa kita terjemahkan bahwa mereka selama ini memang memiliki kelemahan dalam hal bukti. Nah, ini mereka mengimbanginya dengan membuat public opinion, atau mereka ingin menguasai dari opini publik. Jangan heran kalau kemudian Roy Suryo dalam berbagai macam podcast, dalam berbagai siaran di media mainstream, dia selalu mengulang-ulang kata-kata bohong seperti itu, atau Jokowi jahat, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Itu memang dalam rangka mencuci otak dari publik. Jadi inilah yang dilakukan oleh mereka ketika mereka tidak memiliki bukti, dan mereka sepertinya sudah tahu bahwa kalau perkara ini maju ke persidangan, satu-satunya jalan untuk melawan itu adalah jangan sampai proses ini sampai ke persidangan. Caranya dengan membuat opini publik sebanyak-banyaknya, merebut opini publik, sehingga mereka berharap nantinya ada tekanan dari publik untuk nantinya proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Terus statement dari Refli Harun berikutnya tadi, dia menyebutkan bahwa dia mendengar dari orang terdekat Prabowo, bahwa Prabowo sudah menyatakan jangan ada penahanan-penahanan. Ini tentunya sudah banyak diomongkan oleh beberapa orang dari kalangan pendukung mereka, sehingga kemudian dikaitkan dengan proses lambatnya dari perkara tuduhan ijazah palsu ini. Nah, ini pernyataan dari Refli Harun tadi tidak perlu kita percaya 100%, tapi wajib kita waspadai karena perjalanan kasus ini nampaknya memang masih cukup lama dan memerlukan energi yang sangat besar, terutama dari kalangan orang-orang yang melakukan kontra narasi terhadap para penduduk ijazah palsu dan para pendukungnya. Jangan sampai lengah, karena statement dari Refli Harun tadi sudah menggambarkan situasi yang terjadi sebenarnya, bahwa mereka ingin memisahkan Jokowi dengan Prabowo, atau digambarkan tadi ingin memisahkan kekuatan istana dengan kekuatan Solo. Mereka juga karena menyadari memiliki kelemahan dalam power, tentunya power ini bisa diterjemahkan mereka memiliki kekurangan dalam hal bukti, mereka ingin merebut public opinion atau merebut opini publik. Itu yang perlu kita waspadai dan kita cermati, jangan sampai lengah terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para penduduk ijazah palsu dan para pendukungnya. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi selama ini tidaklah semulus yang kita perkirakan. Bahwa mereka itu tidak hanya berjalan dalam ranah hukum, tapi mereka sejak awal sudah membawa perkara ini ke jalan politik. Dan motivasi mereka jelas motivasi politik. Sampai di sini dulu video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.